Hari ini mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Alkes di Provinsi Banten. Pemirsa, mantan Wakil Gubernur Banten Rano Karno membantah menerima uang 1,5 miliar rupiah dari anak buah Tubagus Cahyriwardana atau Wawan. Saya nggak kenal, kemudian saya tahu berita ini saya baca. Di situ dia menyatakan bahwa memberikan 1,5 M dimasukkan ke dalam kantong kertas. Saya berpikir apa mungkin 1,5 M dimasukkan dalam kantong kertas yang dibeli di toko buku. Saya nggak mau ini gitu, ini kayaknya kok begini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di kajian online. Hari ini makin banyak kader-kader PDIP, petinggi PDIP, bahkan teman-teman hingga jagoan-jagoan PDIP yang diusung di berbagai wilayah menjadi kepala negara terseret, terganjal, bahkan teman-teman terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Sebelumnya teman-teman jauh-jauh hari ada nama Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang disebut-sebut terlibat dan bahkan telah dinyatakan oleh KPK menjadi tersangka kasus suap dan korupsi Harun Masiku. Ada juga teman-teman di sini Ibu Puan Maharani, ada juga ini Ganjar Pramono Anung yang disebut-sebut juga terlibat dalam kasus EKTP. Bahkan teman-teman mengejutkannya lagi ini Pak Rano Karno, ini duet mautnya Pak Pramono di DKI ternyata juga beberapa kali disebut-sebut terlibat kasus korupsi. Ini cukup mengejutkan juga teman-teman karena begitu banyak kader-kader PDIP yang secara tiba-tiba saat ini berbagai kasus-kasus muncul ke permukaan. Apakah memang selama 10 tahun kasus-kasus korupsi ini memang sengaja ditutup-tutupi sehingga KPK memang saat itu dipertanyakan integritasnya, keberaniannya, dan keindependensinya untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Tapi setelah KPK diganti total, setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan memecat seluruh kepala KPK, bahkan hingga Dewan Pengawasnya pun informasinya diganti total teman-teman. Ini KPK bak singa yang kelaparan mencari mangsa para koruptor yang tersembunyi bahkan teman-teman hingga 13 tahun lamanya. Hari ini teman-teman kita mau tampilkan ini beberapa video yang bakal mendukung statement saya barusan, di mana ini rupanya Pak Rano Karno teman-teman sempat terganjal beberapa kasus korupsi. Kalau nggak salah di sini yang terakhir adalah kasus korupsi alat kesehatan. Nih teman-teman, kalau nggak penasaran kita play dulu ini videonya. Hari ini mantan ini dari Lintas iNews MNC TV. Bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan Alkes di Provinsi Banten dengan terdakwa Tubagus Cahyriwardana alias Wawan. Rano membantah jika mendapat aliran dana sebesar 1,5 miliar rupiah dari terdakwa Wawan. Dalam sidang ini, Rano juga dimintai keterangan atas dugaan aliran dana yang diterimanya saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten. Hal ini karena terdapat dua saksi sidang sebelumnya yang menyebut Rano Karno menerima aliran dana sebesar 1,5 miliar rupiah. Dalam kesaksiannya, Rano juga tak tahu terkait pembagian fee bagi pejabat tertentu dalam kasus ini. Ada sebagian yang diterima oleh si Agus Subhan ini ya, ada yang diberikan kepada saudara. Oh enggak ada, sedikit pun tidak ada, persen pun tidak ada ya. Setelah 2 kali tidak hadir, anggota DPR Komisi 10 sekaligus mantan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, akhirnya memenuhi panggilan jaksa KPK. Rano bersaksi dalam sidang lanjutan kasus tindak pidana pencucian uang dengan terdakwa Tubagus Cahyriwardana. Rano membantah menerima uang sebesar 1,5 miliar rupiah dari mantan pegawai PT BPP yang merupakan anak buah Wawan. Makanya saya nggak kenal, kemudian saya tahu berita ini saya baca. Di situ dia menyatakan bahwa memberikan 1,5 M dimasukkan ke dalam kantong kertas. Saya berpikir apa mungkin 1,5 M dimasukkan dalam kantong kertas yang dibeli di toko buku. Saya nggak mau ini gitu, ini kayaknya kok begini ya. Ya saya bercuriga saja. Nah.
Nah, barusan teman-teman kita telah menyaksikan ini, kita semua telah menyaksikan sebuah informasi yang menyebut Pak Rano Karno ini sempat menerima uang 1,5 miliar dari saksi kasus tentang pengadaan alat-alat kesehatan. Tentu teman-teman ini cukup mengejutkan karena bukan ini saja kasus yang sempat menerpa Pak Rano Karno. Ini kita juga telah membuka arsip lama di mana Pak Rano Karno ini pernah diperiksa oleh KPK terkait korupsi Bank Banten. Dan ini informasinya memang Pak Rano ini sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Banten yang memenuhi panggilan KPK pada Kamis tanggal 7 Januari di tahun 2015 siang sebagai saksi terkait kasus ini, dugaan kasus suap 2 anggota DPRD Banten terkait korupsi Bank Banten. Nah, teman-teman, kita bakal tengok lagi ini catatan-catatan hitam ya, beberapa kecurigaan KPK kepada Rano Karno yang disebut-sebut pernah melakukan tindak pidana korupsi atau mungkin teman-teman ini memang terseret kasus korupsi. Yuk teman-teman simak lagi video selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Banten Rano Karno Kamis pagi memenuhi panggilan penyidik KPK. Ia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap 2 anggota DPRD Banten yang dilakukan oleh Ricky Tampinongkol. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita bergabung dengan Julita Telambandua yang sudah ada di gedung KPK. Ya, Julita, pada pagi hari ini Rano Karno akan diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus suap yang melibatkan anggota DPRD Banten. Apakah Anda mengetahui kira-kira pembelaan apa ataupun keterangan apa yang akan disampaikan Rano Karno nanti? Ya, Ega, benar sekali Rano Karno diperiksa sebagai saksi dari terkait dengan kasus suap pendirian Bank Banten, dan ia telah datang ke gedung KPK ini pada pukul 8.50 pada pagi hari ini. Dan ia tadi sebelum memasuki gedung KPK mengatakan bahwa ia mengaku tidak mengetahui terkait dengan pemberian uang dari Ricky kepada 2 orang anggota DPRD untuk dapat memuluskan pembentukan dari Bank Banten ini. Dan kemudian ia mengatakan juga bahwa sebelumnya ia mengaku pernah dilaporkan oleh Ricky bahwa memang anggota DPRD meminta sejumlah uang yaitu 10 miliar rupiah untuk memuluskan pembentukan Bank Banten ini, namun ia mengatakan bahwa ia tidak mengindahkannya ataupun mengabaikannya begitu. Kemudian juga ia menyebutkan bahwa terkait dengan proses pembentukan Bank Banten ini pada saat ini tengah dihentikan karena hal ini sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri dalam upayanya untuk beberapa waktu harus dievaluasi terlebih dahulu apa-apa saja kekurangan dari proyek ini begitu, sehingga pada saat ini Bank Banten belum resmi terbentuk meskipun sudah ada 1 bank yang dianggap memenuhi syarat untuk dapat diakuisisi, yaitu Bank Pundi. Sementara itu masih ada 3 bank lainnya, namun ini belum dipastikan dan belum didilkan begitu apakah memang Bank Pundi ini menjadi bank yang diakuisisi. Sementara itu memang saat ini dihentikan, namun menurut rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2015-2016, meskipun tersangkut proses hukum seperti saat ini, pembentukan Bank Banten sebenarnya masih bisa diteruskan dan memang seharusnya diteruskan, namun ini akan melihat dulu hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri. Egan. Sudah seperti apa perkembangan penyidikan kasus dugaan suap yang menyeret 2 anggota DPRD Banten itu? Ya, Egan, hingga saat ini kita tahu bahwa sudah ada tersangka terkait dengan suap pembentukan Bank Banten ini, di mana sudah ada 3 tersangka, diantaranya adalah 2 anggota DPRD yang pada saat itu ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan pada Desember 2015 lalu, dan disitalah ada sejumlah uang yaitu $11.000 Amerika dan juga 60 juta rupiah. Dan terkait dengan saksi-saksi juga dari anggota DPRD lainnya telah diperiksa, dan pada hari ini barulah Gubernur Banten yaitu Rano Karno juga diperiksa untuk dapat mengetahui lebih lanjut bagaimana perkembangan dari kasus suap pembangunan Bank Banten ini. Ya, berikut selengkapnya terkait dengan review kasus suap pembentukan Bank Banten. Gubernur
Banten Rano Karno menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum kepada KPK terkait penangkapan Wakil Ketua DPRD dan Ketua Badan Anggaran DPRD Banten dalam sebuah operasi tangkap tangan KPK. Rano menegaskan siapa yang bersalah tentu harus bertanggung jawab. Terkait kelanjutan pembentukan Bank Banten, Rano Karno mengaku akan terus menjalankan sesuai amanat Perda bukan keinginan pribadi. Rano pun bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan KPK terkait hal tersebut. Kita nunggu proses hukum dong KPK kan, karena kita harus pisahkan antara pribadi dengan lembaga. Mungkin sekarang bermasalah dengan direkturnya, bukan berarti BGD-nya dibubarkan kan, mekanismenya direktur diganti untuk meneruskan rencana ini. Lebih lanjut, jika hasil penyelidikan KPK menyatakan pembentukan Bank Banten memang menyalahi aturan hukum dan terbukti telah merugikan negara, maka PT Banten Global Development sebagai BUMD Banten akan dibubarkan. Sementara itu, Rabu pagi KPK telah menyegel 2 ruko milik Badan Usaha milik Daerah Provinsi Banten, yaitu kantor PT Banten Global Development yang berada di kawasan Ruko 9 Jalan Raya Sudirman, Kota Serang, Banten. Hal itu dilakukan KPK untuk kepentingan penyelidikan menyusul penangkapan 2 anggota DPRD Banten, SM Hartono dan Wakil Ketua Badan Anggaran Tri Satya Santoso, serta seorang pengusaha Riki Tapi Nongkol di sebuah restoran di kawasan Tangerang, Banten, Selasa siang. Kontributor Ibnu Malik, Berita 1, Serang, Banten. Pemeriksaan terhadap Gubernur Banten Rano Karno hingga saat ini masih berlangsung. Terkait dengan materi apa yang ditanyakan kepada Rano Karno, ini kita masih menunggu bagaimana nanti Rano Karno keluar ataupun pernyataan dari KPK. Namun yang pasti tadi sebelum Rano Karno memasuki gedung KPK, ia mengaku tidak mengetahui terkait dengan pemberian sejumlah uang dari Riki yang merupakan Direktur Utama PT BGD kepada pihak DPRD. Dan berikut pernyataan dari Gubernur Banten Rano Karno. Pak Riki pernah menyampaikan ada permintaan 10 miliar dari Dewan. Saya bilang jangan didengar, nggak usah digubris, itu aja. Kalau pemilihan 4 apanya? Belum lama lah, kira-kira 2-3 bulan yang lalu. belum ditangkap di sini. Oh iya. Berarti pemberian yang kemarin itu Pak Gubernur sendiri nggak tahu? Nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali. Oke? Lalu pemilihan 4 bank itu Belum dipilih. Belum ada yang dipilih. Belum ada yang dipilih. Jadi sampai hari ini Banten belum punya bank. Ya, itu dia tadi pernyataan dari Rano Karno yang diperiksa sebagai saksi pada hari ini, dan kemudian KPK juga masih akan mengembangkan saksi-saksi lainnya dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru terkait dengan kasus suap dari pendirian Bank Banten ini. Kembali ke Eka. Ya teman-teman, barusan kita telah saksikan bersama-sama berbagai kasus korupsi yang pernah menyeret sosok Rano Karno atau Bang Dul ini yang sangat terkenal dan juga fenomenal memang teman-teman di berbagai kasus-kasus korupsi, khususnya saat dirinya menjabat sebagai Gubernur Banten pada 4 tahun dan 9 tahun yang lalu. Kalau yang 4 tahun yang lalu teman-teman terkait kasus korupsi alat-alat kesehatan, kalau yang 9 tahun atau 10 tahun yang kemarin sebelumnya itu terkait korupsi pembentukan Bank Banten. Nah teman-teman, dengan berbagai track record dugaan-dugaan pidana korupsi ini, tentu ini akan makin mempersulit KPU untuk bisa melantik pasangan Rano Karno dan juga Mas Pramono. Di mana ini Mas Pramono sebagai gubernur dan juga Pak Rano Karno sebagai wakil gubernur, ini dua-duanya itu terlibat tindak pidana korupsi. Mohon maaf, saya ulangi, diduga terlibat tindak pidana korupsi. Dan kalau misalnya keduanya itu dinyatakan sebagai tersangka, maka otomatis KPU dilarang, haram hukumnya untuk melantik koruptor sebelum keduanya dinyatakan bersih oleh pengadilan. Dan ini bakal memakan waktu yang lama. Kekosongan kepemimpinan DKI tentu tidak kita harapkan karena ini akan mengganggu roda pemerintahan. Tapi rasanya teman-teman, rasanya Pak Prabowo pun kayaknya tidak akan ikhlas kalau misalnya yang dilantik oleh dirinya, oleh Pak Prabowo sendiri adalah tersangka kasus korupsi. Ini memang complicated teman-teman. Di sisi lain pemerintahan harus terus berjalan, tapi di sisi lain teman-teman, ini pemeriksaan KPK juga harus kita hormati. Jadi siapa yang bakal mengalah? Apakah KPU yang bakal mengalah atau KPK yang bakal menyerah? Ini tentu bakal sangat-sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video masih dari Kajian Online. Kita bakal terus upload video-video menariknya di Kajian Online. Jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.